Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita awali belajar kita hari ini dengan membaca basmalah, salawat, dan doa belajar. Baik anak-anak, materi kita hari ini adalah tentang garis dan sudut. Yang pertama adalah garis. Garis adalah kumpulan titik yang berhimpit lalu memanjang ke dua arah. Garis yang sering kita gunakan disebut ruas garis. Dalam kehidupan sehari-hari, garis digunakan untuk menggambarkan jalan, menggambarkan sungai, seperti dalam peta. Selain itu, garis juga digunakan untuk menggambar gedung, menggambar jembatan, tower, dan bentuk bangunan geometri yang lain. Ada dua macam garis, yaitu garis lurus dan garis lengkung. Berikutnya adalah tentang hubungan dua garis. Yang pertama, dua garis saling berhimpit. Dua garis berhimpit terjadi jika kedua garis bertemu di semua titik. Yang kedua, dua garis saling berpotongan. Dua garis berpotongan terjadi jika dua garis bertemu di satu titik. Yang ketiga, dua garis saling berpotongan tegak lurus. Dua garis saling tegak lurus terjadi jika kedua garis berpotongan dan membentuk sudut siku-siku. Yang keempat, dua garis saling sejajar. Dua garis sejajar terjadi jika kedua garis tidak pernah bertemu di satu titik pun. Yang terakhir, dua garis saling bersilangan. Yang terakhir, dua garis bersilangan terjadi jika kedua garis tidak pernah berpotongan dan tidak sejajar. Dari gambar kubus berikut, manakah garis yang saling sejajar? Garis yang saling tegak lurus dan garis saling bersilangan. Maka jawabannya adalah contoh garis sejajar seperti garis AB dengan garis CD, garis EF, dan garis GH. Contoh garis sejajar yang lain adalah garis EA, garis FB, garis GC, dan garis DH. Selain itu, ada juga garis AD dengan garis BC, dengan garis EH, dan garis FG. Baik, untuk contoh garis saling berpotongan tegak lurus adalah garis EF dengan garis AB, garis EF dengan garis AD, garis EF dengan garis GC, garis BC dengan garis CD, dan yang lainnya. Yang terakhir, contoh garis saling bersilangan, yaitu garis AB dengan garis CG. Dia tidak sejajar, tidak pula berpotongan di satu titik. Selain itu ada lagi garis AC dan garis BG. Jika AC ditarik sebuah garis, kemudian dengan garis BG akan saling bersilangan. Contoh yang lain adalah garis AC dengan garis DH. Nah, selain itu garis AF dan garis CH. Semoga bisa dipahami. Selanjutnya adalah tentang sudut. Sudut adalah daerah yang dibatasi oleh dua garis yang bertemu pada satu titik. Sudut memiliki satuan derajat. Sudut terdiri dari 6 macam. Yang pertama adalah sudut lancip. Yang kedua adalah sudut siku-siku. Yang ketiga adalah sudut tumpul. Yang keempat adalah sudut lurus. Yang kelima adalah sudut refleks. Yang keenam adalah sudut satu putaran penuh.
Baik anak-anakku, kita lanjut ke hubungan dua sudut. Yang pertama, sudut saling berpenyiku. Yang kedua, sudut saling berpelurus. Yang ketiga, sudut saling bertolak belakang. Yang pertama, sudut saling berpenyiku. Dua sudut saling berpenyiku jika kedua sudut itu dihimpitkan membentuk sudut siku-siku atau besarnya menjadi 90 derajat. Perhatikan contoh berikut ini. Yang kedua adalah sudut saling berpelurus. Dua sudut saling berpelurus, jika kedua sudut tersebut dihimpitkan, maka akan membentuk sudut lurus atau besarnya menjadi 180 derajat. Perhatikan contoh berikut ini. Dua sudut saling bertolak belakang jika kedua sudut tersebut bertemu pada satu titik dengan kaki sudut yang saling berlawanan. Perhatikan contoh berikut ini. Sudut AOD dan sudut COB saling bertolak belakang. Jika kita lihat sudut AOD, kita pindahkan ke sudut COB, maka sudut AOD akan tepat menempati sudut COB. Artinya, sudut AOD besarnya sama dengan sudut COB. Soal yang pertama. Berikut ini ada dua sudut yang saling berpenyiku. Jika sudut yang satu besarnya 37 derajat, tentukan besar sudut yang disimbolkan sebagai B derajat. Jawabannya adalah sudut 37 derajat ditambah B derajat hasilnya 90 derajat. Maka mencari sudut B derajat adalah 90 derajat dikurangi 37 derajat. Hasilnya 53 derajat. Betul. Contoh soal yang kedua. Berikut ini ada dua sudut yang saling berpenyiku. Sudut yang satu besarnya 45 derajat dan sudut yang lain dinyatakan dengan 3x derajat. Pertanyaannya, berapa nilai X? Maka dapat dijawab dengan menjumlahkan dua sudut berpenyiku. 45x derajat ditambah 3x derajat sama dengan 90 derajat. Maka untuk mencari nilai 3x derajat sama dengan 90 derajat dikurangi 45 derajat. Jadi nilai 3x derajat sama dengan 45 derajat. Jadi untuk mencari nilai X, maka kita akan membagi 45 derajat dengan 3. X adalah 15 derajat. Jika terdapat dua sudut saling berpelurus, yaitu sudut AOP dan sudut POB, dengan besar sudut AOP 135 derajat dan sudut POB 45 derajat. Buktikan bahwa kedua sudut tersebut saling berpelurus. Jawabnya adalah sudut AOP ditambah sudut POB sama dengan 135 derajat ditambah 45 derajat. Berapakah hasilnya? Ya. Jawabannya adalah 180 derajat. Jadi karena hasil penjumlahan kedua sudut tersebut adalah 180 derajat, maka dapat dikatakan bahwa kedua sudut itu saling berpelurus. Perhatikan gambar sudut di bawah ini. Pertanyaannya adalah tentukan besar sudut POR. Maka jawabnya sudut POR dan sudut POG berdasarkan gambar saling berpelurus.
Maka jika sudut POR dan sudut ROQ dijumlahkan besarnya akan menjadi 180 derajat. Jika sudut POR dinyatakan dengan 4x dan sudut ROQ dinyatakan dengan 2x, maka dapat kita tuliskan bahwa 4x derajat ditambah 2x derajat hasilnya sama dengan 180 derajat. 4x ditambah 2x menjadi 6x derajat sama dengan 180 derajat. Maka mencari nilai X adalah 180 derajat dibagi 6. Hasilnya adalah 30 derajat. Perhatikan gambar sudut berikut ini. Jika diketahui besar sudut BOC adalah 130 derajat, tentukan besar sudut AOD, BOD, dan AOC. Maka jawabannya adalah besar sudut AOD sama dengan besar sudut BOC karena bertolak belakang, yaitu 130 derajat. Sudut BOD dengan sudut AOD memiliki sifat saling berpelurus. Jadi, cara menentukan besar sudut BOD adalah 180 derajat dikurangi besar sudut AOD, yaitu 180 derajat dikurangi 130 derajat, 50 derajat. Sudut AOC dengan BOD memiliki sifat saling bertolak belakang, maka besar sudut AOC sama dengan sudut BOD, yaitu 50 derajat. Alhamdulillah, akhirnya materi tentang garis dan sudut beserta latihan soalnya sudah selesai. Semoga anak-anakku semuanya bisa memahami dengan baik materi ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.